Kita sering banget kan dengar kata oligarki di berita, di diskusi-diskusi, tapi sebenarnya apa sih itu? Dan yang paling penting, gimana dampaknya buat negara kayak Indonesia? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng, pakai data dan analisis, biar kita semua dapat gambaran yang lebih utuh. Pertanyaan ini dia intinya. Ini bukan sekedar teori di buku, tapi ini pertanyaan yang nentuin gimana negara kita dijalankan, siapa yang dapat untung, dan siapa yang mungkin ketinggalan. Coba deh, kita pegang pertanyaan ini baik-baik selama kita mau bahas semuanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin yang berat-berat kayak batu bara atau kabinet, kita samain dulu persepsi. Oligarki itu apa sih sebenarnya? Jadi kuncinya di sini tuh bukan cuma soal punya duit banyak. Menurut teori dari Winters ini, oligarki itu terjadi pas kekayaan itu dipakai buat ngejaga kekayaan itu sendiri. Coba bayangin, ini bukan soal hari tepat, tapi soal bangun benteng pakai duit biar nggak ada yang bisa nembus. Ini permainan bertahan. Nah, sekarang teorinya kita simpen dulu. Yuk kita lihat gimana ini kejadian di dunia nyata. Kita bakal dalemin satu studi kasus yang spesifik dan kuat banget. Industri batubara Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Kenapa batubara? Soalnya disinilah hubungan antara duit, sumber daya alam, dan kekuasaan itu kelihatan jelas banget. Coba deh lihat data ini. Garis biru yang di atas itu, yang hampir lurus aja, itu porsinya 10% orang terkaya. Terus lihat garis oranye di bawahnya, itu punya 50% dari kita. Jomplang banget kan? Nah, jurang ini bukan cuma angka di atas kertas, ini pondasi. Pondasi yang subur banget buat oligarki tumbuh. Dan ini bukan cuma soal total harta loh, ini soal pendapatan. Coba bayangin, pendapatan rata-rata orang di kelompok paling atas itu bisa 19 kali lipat lebih gede dari kelompok paling bawah. Ketimpangan skala segini, ini yang jadi bensinnya sistem yang bakal kita bedah. Sekarang lihat ini. Ini daftar orang-orang paling kaya di Indonesia. Tapi yang menarik bukan namanya, tapi dari mana duitnya datang. Perhatiin deh polanya. Tambang, batubara, sawit. Kelihatan jelas banget kan? Kekayaan super besar di negeri ini tuh seringnya datang langsung dari isi perut buminya. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Rantainya itu gini, kekayaan gede datangnya dari sumber daya alam. Terus, buat ngelindungin dan maksimalin untung dari sumber daya alam itu, butuh yang namanya pengaruh politik. Simple kan? Dan slide ini nunjukin buktinya. Lihat, pemerintah punya rencana produksi batu bara yang warna biru itu, tapi kenyataannya yang oranye selalu lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Buat para peneliti, ini sinyal kuat banget. Artinya, kepentingan industri bisa jadi lebih kuat daripada kebijakan resmi pemerintah sendiri. Dan ini bukan lagi soal data, tapi soal orangnya langsung. Dengerin deh kutipan dari Melki Nahar ini. Dia ngelihat ada pola yang jelas. Tim sukses pemilih itu isinya orang-orang yang pakai dua topi. Satu topi politisi, satu lagi topi pengusaha. Pertanyaannya jadi simpel banget. Pas mereka bikin kebijakan, kira-kira topi mana yang lagi dipakai? Oke, cukup soal masa lalu. Sekarang kita maju ke masa kini. Gimana dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran? Pertanyaan besarnya, pola yang udah kita lihat tadi bakal lanjut atau bakal ada yang beda? Jadi, kita udah lihat polanya di era Jokowi kan? Terutama di soal batu bara. Sekarang pertanyaannya, di era Prabowo Gibran ini, apa polanya bakal sama? Atau jangan-jangan kita malah bakal lihat politik pertahanan kekayaan ini muncul dalam bentuk baru yang lebih rapi, lebih terstruktur? Yang pertama jadi sorotan, ukuran kabinetnya. Gede banget. Tapi ini bukan soal efisiensi kerja loh. Kata para pengamat, setiap kursi menteri dan wamen itu kayak jatah buat kelompok-kelompok elit yang beda. Jadi kabinet ini kayak peta. Peta siapa aja yang kepentingannya harus diakomodasi. Terus ada ini, Danantara, badan baru yang kuasanya, wow, gede banget. Tugasnya ngelola aset BUMN senilai lebih dari 980 miliar dolar. Biar kebayang, angka itu lebih dari 2 kali PDB-nya negara tetangga kita, Malaysia. Ini konsentrasi kekuatan finansial di satu tempat yang skalanya belum pernah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat siapa aja yang ada di dalamnya. Ada presiden sekarang, ada 2 presiden sebelumnya, ada menteri-menteri kunci, bahkan ada penasihat internasional. Terus, di jajaran pelaksananya ada nama-nama besar dari dunia bisnis. Ini adalah gambaran konsolidasi kekuasaan politik dan bisnis yang jelas banget di level paling puncak. Struktur kekuasaan segede ini tentu ada harganya kan, ada konsekuensinya. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana prioritas itu kelihatan di anggaran negara, dan apa dampaknya buat kita semua. Jadi, duit pajak kita dipakai buat apa aja ya? Grafik ini ngasih bocoran. Anggaran super jumbo buat pertahanan dan kepolisian. Jelas, prioritasnya keamanan. Tapi biasanya kalau ada yang diprioritaskan, ada juga yang dikesampingan kan?
Coba bandingin angka triliunan tadi dengan ini, minus 46%. Iya, bener. Ini bukan salah ketik. Ini pemotongan anggaran buat Komnas HAM. Menurut banyak pengamat, kalau anggaran buat lembaga pengawas dipotong hampir setengahnya, pesannya udah jelas banget. Gambar satir ini mungkin pesannya lebih ngena daripada data manapun. Ini suara dari sebagian masyarakat yang ngerasa kebijakan efisiensi itu tebang pilih. Kalimatnya nyelekit, tapi benar-benar nangkep rasa frustrasi soal siapa yang nanggung beban dan siapa yang kayaknya selalu aman. Oke, kita tarik nafas dulu. Coba kita lihat gambaran besarnya. Semua ini artinya apa buat demokrasi kita di Indonesia? Data ini nunjukin satu hal yang aneh, satu paradoks. Di satu sisi, Indonesia rajin banget ngadain pemilu, itu kan pilar demokrasi. Tapi di sisi lain, lihat deh indeks persepsi korupsi ini. Gak gerak kemana-mana, stagnan. Ini seolah-olah mesin demokrasinya jalan, tapi di dalamnya ada hama korupsi yang terus-terusan grogotin. Dan hama ini seringkali dikasih makan sama kepentingan-kepentingan oligarki. Dan akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Kalau kekayaan dan kekuasaan makin ngumpul di satu titik, pertanyaan ini jadi makin relevan. Demokrasi ini sebenarnya buat siapa? Gak ada jawaban yang gampang. Apa yang kita bahas hari ini cuman ngebuka pintunya aja. Jawabannya mungkin ada di tangan kita semua. Gimana kita ngelihat dan ngerespon arah negara ini ke depan.